sih di kanan wis tetep mentangan. Apa? Ya Mbak Rem Itu pribadi, duduk gak melu peraturan pribadi. nanti habis Jumat. Oke sayang. Nanti Jumatan kita beli bahan-bahan curas bareng. Kok suwe nih? Ya, belanja. Siapa Kita itu dah? dikasih takjil baru man. Banyak lah. Oleh kepo. Rahasia. Ini enggak minggu malam, Sabtu malam. Kan aku di sini tuh, mumpung aku di sini. Sama anak iku lagi dia bicara sih beritahu. Kak, rahasia. Malam minggu. Iya bu. Pinjam sini. Ketika Saya dilungguno pribadi. Sakit Maira. Aku tahu mbaknya Pak kan udah nanya kancaku. Iya, Kak Isa. Aku Sampai naik. iki nang naik. saya Ini nanya nih. kasihan ya. Mbak, isin Mbak. Nah, Kalau yang kemarin umroh. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Merari Siregar. Untuk kami akan menjelaskan tentang sastrawan Balai Pustaka Merari Siregar. Tentang biografinya bisa dijelaskan dengan teman saya. Ayo, ngarep 5 ya. Ayo ngarep 5. Baik, saya di sini akan menjelaskan biografi dari Merari Siregar. Merari Siregar adalah seorang sastrawan yang mula-mula menulis novelnya Azab dan Sengsara dengan corak baru untuk ukuran zamannya ketika hikayat masih dominan. Asal dari Sipiro, Sumatera Utara yang dikenal sebagai pelopor novel modern Indonesia melalui karyanya Azab dan Sengsara 1920 yang menentang adat kawin paksa dan menggambarkan perubahan nilai masyarakat tradisional menuju modernitas. Ia juga menulis dan menyadur beberapa karya seperti Si Jamin dan Si Johan serta Binasa Karena Gadis Priangan dengan pengaruh kuat pendidikan dan sastra barat yang membentuk pandangan kritisnya terhadap adat dan kebebasan individu. Sesuai garis. Genduk-genduk kan. Tanganku cilik awake gede. Kah, Kan dua doang. nah ya Mbak, Kukunya yang panjang. Bisa dilanjut yang akan dipresentasikan teman saya. darah itu. Lalu selanjutnya pada bagian karya sastra Merari Siregar dikenal melalui 2 karya utamanya, yaitu Azab dan Sengsara yang terbit pada tahun 1920 dan Si Jamin dan Si Johan yang diterbitkan tahun 1978. Karya Azab dan Sengsara menjadi sangat penting karena dianggap sebagai novel modern pertama di Indonesia. Dalam karya ini, Merari Siregar mengangkat persoalan sosial yang sangat kuat, yaitu tentang kawin paksa dan penderitaan perempuan akibat tradisi yang mengekang. Ia menggambarkan bagaimana masyarakat saat itu mulai mengalami perubahan nilai dari adat lama menuju cara berpikir yang lebih modern.
Sementara itu, karya Si Jamin dan Si Johan juga menyampaikan konflik batin dan nilai moral yang dihadapi manusia dalam kehidupan sosial. Melalui karya-karyanya, Merari Siregar ini menyampaikan kritik terhadap adat yang menindas dan memperjuangkan kebebasan individu serta pendidikan bagi semua orang. Jadi, dari kedua karya ini kita bisa melihat bahwa Merari Siregar bukan hanya menulis cerita tetapi juga menyuarakan gagasan tentang keadilan kemanusiaan dan perubahan sosial. Ngomongnya ya apa mbak? Lalu selanjutnya, Ngomongnya apa mbak? Pertama ya. Baik, untuk ide utama dari novel Merari Siregar ini ada 4 poin, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan juga kekerasan. Nah, apa sih marginalisasi itu? Marginalisasi mengacu pada peminggiran atau pembatasan hak perempuan, sehingga dalam aspek ekonomi, pendidikan, atau pengambilan keputusan, perempuan tidak bisa memutuskan hal itu sendiri. Hal itu diangkat oleh Merari Siregar dalam novel Azab dan Kesengsaraan, yang pada zaman itu perempuan belum dapat memutuskan keputusannya sendiri atau memiliki pembatasan hak-hak yang sangat jelas. Kemudian, subordinasi yaitu mengacu pada penempatan peran atau posisi perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki atau peran lain dalam masyarakat. Contoh dalam novel yaitu ketika tokoh perempuan atau Mariamin dipaksa menikah dengan pria pilihan orang tua dan adat, menunjukkan bahwa haknya dalam menentukan pasangan dianggap lebih rendah daripada kehendak adat dan keluarga. Kemudian untuk poin stereotip dan kekerasan akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka. Oke, baik. Untuk poin stereotip, yaitu mengacu pada pelabelan negatif atau pandangan umum yang menyederhanakan dan merugikan kaum perempuan. Misalnya, perempuan sebagai makhluk yang lemah, emosional, atau harus tunduk kepada kodratnya. Contoh dalam novelnya yaitu adanya ketakutan ibu Meramin akan aib jika anaknya tidak menikah, yang menunjukkan stereotip bahwa nilai seorang perempuan diukur dari statusnya sebagai istri. Anggapan bahwa perempuan yang keluar dari kodratnya, seperti bekerja untuk mencukupi keluarga, akan mendapat pandangan negatif atau kesulitan. Oke, selanjutnya adalah poin kekerasan. Pada kekerasan meliputi kekerasan fisik maupun psikologisnya yang dialami oleh perempuan. Contoh dalam novelnya, Meramin mengalami kekerasan psikologis dan kekerasan fisik dari suaminya, Kasibun, yang berperilaku kasar dan tidak bertanggung jawab, terutama setelah pernikahan yang dipaksakan. Kekerasan psikologis juga hadir dalam bentuk penderitaan batin yang berkepanjangan akibat perkawinan yang tidak bahagia dan terpaksa. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah kutipan. Kelompok 4. Bisa kelompok 2. Baik, untuk kutipan, kekayaan itu tiada kekal dan kesenangan itu fana, jua adanya. Karena nasib manusia itu roda, kadang-kadang ke atas, kadang-kadang ke bawah. Dan untuk daftar pustaka Erizal Goni, Julia Marizal 2023, Ketidakadilan Gender, novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, dan novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Diklosia volume 6 halaman 527 sampai 538. Cukup sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kesenangan itu fana. Kesenangan itu fana adanya. Karena nasib manusia itu roda, kadang-kadang ke atas, kadang-kadang ke bawah. Maksudnya? Kadang-kadang kamu tuh senang, kadang-kadang kamu susah. Iya, aku tadi susah, Mbak. Berarti kamu di bawah itu.
Nek kan media mulai kodok kelompokku. Nah, soalnya aku pas maju bukan di konsultasi. Nah, aku nyandet-nyandet, terus aku ya nyandet-nyandet. biasanya udah baca sih baru maju. Iya, bisa waca mbak. Terus kan aku nggak cetek. Jadi untuk belakangnya gimana? Ya, nek bawa buku nilainya dikurangi. Aku mau bawa buku. Ya jadi bawa buku dari rumahku hafalno. Aku kan nambahnya turun. Ya wis salahmu dhewe Mai. Niku. Kanca-kancaku ya karena sing ngafalno kok. Apakah tidak ada yang bertanya apakah ini sudah jelas? Bu Ibnu, Kak Jumatan. Sudah. Mbak, Udah jelas, Abil. iya mau tak petek. Baik, Kan delok ae wajahku. untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ibnu. Kita dari kelompok 2 ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari mari. Iki lho pembangunan kene. Tulung rek. Apa iku? Share screen no kelompok 3 dong. Ya iku Sabi lho. Bil gak iso Abil. Tulunge Bil. Saya Nanti bonekanya tak garai tak. di kelompok 3. Sing Nur Sultan Istiqbariku. Sabar. Mai tau bakal yes. Tapi aku durung ngatus kata Jumatan nih. Enggak apa sing ngatik laptop doe. Omae Mbak Bida Iki lho. Dikirim burung. Ini siapa? Ya apa iki? Sudah aku tak kuliah nih. Mbak. Sing liyane ae lek awakmu ape Jumatan.